Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Surya Abdi Prahmana _PBSI. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan objektif dalam cerpen Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Thohari. Baiklah teman-teman, kita masuk yang pertama, yaitu tema. Dalam cerpen ini diceritakan tokoh pengemis yang mengemis dengan melantunkan sholawat badar. Tema cerpen dapat dilihat pada persoalan yang paling menonjol, yaitu terdapat pada kutipan, suasana sungguh gerah, sangat bising, dan para penumpang tak berdaya melawan keadaan yang sangat menyiksa itu. Dalam keadaan seperti itu, harapan para penumpang hanya satu, hendaknya sopir cepat datang dan bus segera bergerak kembali untuk meluruskan perjalanan ke Jakarta. Namun, laki-laki yang menjadi tumpuan harapan itu kelihatan sibuk dengan kesenangannya sendiri. Sopir itu enak-enak bergurau dengan seorang perempuan penjual buah. Nah, dari kutipan tersebut diketahui bahwa persoalan yang paling menonjol adalah keadaan yang sangat menyiksa yang sedang dialami penumpang. Teman-teman, kita masuk yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Untuk tokoh, ada tokoh utama. Yang pertama, intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa, yaitu pengemis. Kemudian, yang kedua, ada tokoh yang berhubungan dengan tokoh lain. Yang pertama, ada tokoh pengemis berhubungan dengan tokoh aku. Terdapat pada kutipan, semula ada perasaan tidak setuju mengapa hal-hal yang kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis. Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak merogoh kantong dan memberikan selembar ratusan. Atau karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengemis itu. Dari kutipan tersebut diketahui bahwa tokoh pengemis mendatangi tokoh aku untuk mengemis. Yang kedua, tokoh pengemis berhubungan dengan kondektur. Yang ketiga, tokoh pengemis berhubungan dengan sopir. Terdapat pada kutipan, saya naik sendiri tapi saya tidak ingin ikut. Saya cuma mau ngemis kok. Coba suruh sopir berhenti. Nanti saya akan turun, mumpung belum jauh. Kemudian tokoh bawahan. Tokoh bawahan dalam cerpen Pengemis dan Sholawat Badar, yaitu tokoh aku, tokoh kondektur, dan tokoh sopir. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penokohan. Penokohan dalam cerpen Pengemis dan Sholawat Badar, yaitu yang pertama tokoh pengemis. Penokohan pengemis digambarkan pada kutipan, masih banyak hal yang belum sempat aku baca ketika seorang lelaki naik ke dalam bus. Celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Dari kutipan tersebut, tokoh pengemis digambarkan sebagai seorang yang memakai celana, baju, dan kopiahnya berwarna hitam. Hal itu disampaikan pengarang secara tersurat. Kemudian yang kedua, tokoh aku. Penokohan tokoh aku dapat kutipan, semula ada perasaan tidak setuju mengapa hal-hal yang kudus seperti bacaan sholawat itu dipakai untuk mengemis. Tetapi perasaan demikian lenyap ketika pengemis itu sudah berdiri di depanku. Mungkin karena sholawat itu, maka tanganku bergerak merogoh kantong dan memberikan selembar ratusan. Aku karena ada banyak hal dapat dibaca pada wajah si pengemis itu. Dari kutipan tersebut diketahui bahwa tokoh aku adalah seorang yang dermawan karena mau memberi sebagian uangnya untuk pengemis. Hal itu disampaikan pengarang secara tersurat. Kemudian yang ketiga, tokoh kondektur. Penokohan kondektur dapat dilihat pada kutipan, sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam, tetapi kata-kata kasarnya menolak tumpah lagi. Kali ini bukan sopir melainkan kepada pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. Dari kutipan itu diketahui bahwa tokoh kondektur adalah seorang yang pemarah. Yang keempat, tokoh sopir. Penokohan sopir dapat dilihat pada kutipan, sopir yang marah menjalankan busnya dengan gila-gilaan. Kondektur diam, tetapi kata-kata kasarnya mendadak tumpah lagi. Kali ini bukan kepada sopir, melainkan kepada pengemis yang jongkok dekat pintu belakang. Dari kutipan tersebut diketahui bahwa sopir merupakan orang yang pemarah. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu alur. Analisis alur dalam cerpen Pengemis dan Sholawat Badar karya Ahmad Thohari meliputi awal, tengah, dan akhir.
Alur awal meliputi perkenalan tokoh, latar, dan awalan konflik, yaitu saat tokoh Aku bercerita telah memasuki stasiun Cirebon tepat ketika matahari telah mencapai pucuk langit. Alur tengah meliputi pertikaian puncak dari konflik cerita, yaitu pada saat dua awak bus antara sopir dan kondektur bertengkar. Alur akhir merupakan penyelesaian dari jalannya cerita, yaitu pada saat bus mengalami kecelakaan dengan truk tangki, semua penumpang terluka parah kecuali pengemis yang masih bisa keluar dari bus tanpa tergores luka sedikit pun dan terus melantunkan shalawat badar. Berdasarkan uraian tersebut, secara berurutan alur dalam cerpen pengemis dan shalawat badar adalah bus memasuki terminal, dilanjutkan dengan pertikaian antara sopir dan kondektur, dan diakhiri dengan malapetaka kecelakaan bus dengan truk tangki. Kita masuk yang keempat, yaitu latar. Analisis latar dalam cerpen pengemis dan shalawat badar karya Ahmad Tohari meliputi latar waktu, tempat, dan sosial. Yang pertama, latar waktu. Pada cerpen pengemis dan shalawat badar, latar waktunya adalah siang hari, kemudian latar tempatnya yaitu di terminal Cirebon, di dalam bus, dan di tengah sawah. Latar sosial yang tidak enak di dalam bus dan rasa ngantuk yang melanda setiap penumpang bus. Nah, teman-teman, kita masuk yang kelima, yaitu amanat. Amanat atau pesan moral dalam cerpen pengemis dan shalawat badar karya Ahmad Tohari adalah yang pertama religius, yang kedua sikap baik, dan yang ketiga kerendahan hati. Kita bisa melihat pada salah satu kutipan, yaitu kondektur kehabisan kata-kata, dipandangnya pengemis itu seperti ia hendak menelannya bulat-bulat. Yang dipandang pasrah, dia tampaknya rela diperlakukan sebagai apa saja asal tidak didorong keluar dari bus yang melaju makin cepat. Kondektur yang merasa sedikit lega bergerak memperbaiki posisinya di dekat pintu belakang. Mulutnya kembali bergumam, "Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah." Baiklah teman-teman semuanya, kita masuki bagian akhir, yaitu gaya bahasa. Mengenai gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam cerpen pengemis adalah, dari kutipan-kutipan tersebut, pengarang masih eksis dengan model gaya bahasa yang wajar digunakan untuk menceritakan sebuah kisah. Ditambah lagi dengan penggunaan preposisi aku, ku, memperkuat kesan bahwa gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang santai, langsung bercerita pada poin yang ingin disampaikan. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa gaya bahasa yang digunakan pengarang adalah model gaya bahasa santai dan bercerita langsung pada poin yang ingin disampaikan. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja video kita mengenai pendekatan objektif dalam cerpen pengemis dan shalawat badar karya Ahmad Tohari. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.